Seharusnya aku yang kau tawari seperti itu. Kenapa mengambil yang palsu sementara kau bisa mendapatkan yang aslinya? Yo, balik dengan gue Murama. Sebuah karya terkadang tidak pernah lepas dari yang namanya plagiatisme, baik itu lukisan, cerita, lagu, dan bahkan film. Tapi tidak selamanya juga yang plagiat itu lebih buruk dari yang aslinya. Malah terkadang ada beberapa plagiat yang lebih disukai oleh orang-orang. Seperti misalnya salah satu episode SpongeBob yang menceritakan hal seperti itu. Penasaran episode apa yang dimaksud? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Squidward. Episode SpongeBob yang berjudul Squidward ini menceritakan tentang SpongeBob yang membuat boneka kecil tiruan dari Squidward untuk menemaninya bermain bersama. Jadi awal cerita ini bermula ketika pagi hari sewaktu Squidward terbangun dari tidurnya. Namun ternyata di sampingnya ada SpongeBob yang sudah bersiap mengajaknya bermain bersama. Squidward kemudian menolaknya dan mengusir SpongeBob keluar dari rumahnya. Tapi SpongeBob juga tidak menyerah begitu saja dan terus-menerus mengajak Squidward untuk bermain bersama. Setelah beberapa kali SpongeBob mengajak Squidward bermain, namun tetap saja ditolak, dia kemudian membuat boneka kecil tiruan dari Squidward untuk menemaninya bermain bersama. SpongeBob pun kemudian bermain dengan Squidward kecil itu, bahkan dia membawanya juga ke dalam Krusty Krab. Squidward kecil itu mulai membantu pekerjaan SpongeBob dan Squidward, dari mulai mencatat pesanan hingga mengantarkan pesanan ke para pelanggan. Squidward yang melihat Squidward kecil menggantikan pekerjaannya awalnya merasa sangat senang karena dia bisa beristirahat dan bersantai. Namun karena para pelanggan lebih senang dengan Squidward kecil dan malah menjelek-jelekan Squidward yang asli, Squidward kemudian merasa kesal dan kembali bekerja. Namun Tuan Krab malah menyuruh Squidward untuk mencuci piring, sedangkan Squidward kecil melayani para pembeli dan menggantikan Squidward. Squidward kecil dan SpongeBob kemudian menari bersama dengan para pelanggan. Hal itu membuat Squidward yang asli menjadi sangat kesal. Pasalnya gerakan Squidward kecil dan SpongeBob adalah gerakan miliknya. Namun saat Squidward asli menari dengan gerakan yang sama, dia malah tidak dihargai sama sekali. Bahkan dia juga ditertawakan dan diejek tidak memiliki bakat. Padahal gerakan yang dilakukan Squidward kecil dan SpongeBob adalah gerakan milik Squidward yang asli. Tak lama kemudian seorang pencari bakat datang memberi penawaran untuk Squidward kecil dengan kontrak seharga $1 juta dan pakaian yang berkilauan. Squidward yang mendengar hal itu kemudian mengatakan bahwa seharusnya aku yang kau tawari seperti itu. Kenapa kau mengambil yang palsu sementara kau bisa mendapatkan yang asli? Namun agen itu tidak memperdulikan omongan Squidward yang asli dan pergi meninggalkannya bersama dengan Squidward kecil. Nah, dari review singkat tadi, kalian mungkin sudah sedikit mengetahui tentang pesan yang ada di dalam episode ini, yang mana terkadang plagiat atau tiruan jauh akan lebih terkenal daripada pencipta aslinya. Sebuah karya memang diciptakan langsung oleh senimannya, namun terkadang pencipta aslinya malah kurang diperhatikan atau malah diabaikan begitu saja. Bahkan nih, ada beberapa seniman atau artis yang baru terkenal setelah karyanya ditiru oleh orang lain. Mungkin episode ini selain menyindir orang-orang yang sering mengabaikan seniman aslinya, juga diharapkan menyadarkan mereka betapa pentingnya menghargai pemilik karya daripada tiruannya. Ya, contohnya seperti misalnya kita mendengarkan sebuah lagu. Biasakanlah mendengarkan lagu dari pencipta lagu aslinya, karena dia sudah menciptakan dan merangkai kata demi kata dengan susah payah agar pendengarnya menyukai karyanya. Nah, kalau kita sebagai penikmat malah mengabaikan seniman aslinya, bisa-bisa seniman aslinya lama-kelamaan akan malas menciptakan karya-karya yang baru. Pesan dalam episode ini adalah, hargailah pemilik karya. Sekecil apapun karya itu akan lebih baik daripada peniru yang mencuri karya orang lain. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.